damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama minggu kita adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 33 ayat 5b. Dengan topik minggu kita, kesetiaan Allah. Teks ini Paulus berbicara tentang kehidupan, kepercayaan dan praktek agama yang dilihat, didengar oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Roma pada waktu itu. Kita melihat bahwa sebelum nas ini, Paulus telah membeberkan perbuatan-perbuatan orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi selalu menghakimi atas kesalahan, kekurangan, dan keberdosaan orang lain. Sehingga Paulus menegur mereka dengan mengatakan, kamu menyebut dirimu orang Yahudi yang bersandar dan taat kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah atas hukum Taurat. Akan tetapi engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus begitu terbuka untuk menunjukkan bagaimana hidup dan keberadaan orang Yahudi di Roma pada waktu itu, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan dan ajarkan tentang hukum Taurat, sehingga kehidupan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka
di hadapan Allah, termasuk tentang sunat, di mana sunat memang sangat berguna jika setia menaati hukum Taurat. Akan tetapi jika tetap melanggar ketentuan hukum Taurat, maka sunat itu tidak akan berguna lagi. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegaskan hal itu kepada umat Allah, bahwa mereka juga tidak akan luput dari hukuman Allah. Pertama-tama terhadap orang Yahudi dan juga di luar Yahudi. Sebab Allah tidak akan memandang bulu. Allah pasti akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan dan tindakannya di tengah-tengah kehidupan ini. Maka dengan demikian Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa keselamatan itu hanya datang oleh kasih karunia Allah, baik kepada orang Yahudi dan juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga sangat perlu untuk selalu diingat oleh setiap orang yang percaya kepada Allah, bahwa keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaan baik kita, dan bukan juga karena kita melakukan hukum Taurat. Sebab setiap orang tidak akan mungkin dapat melakukannya dengan sempurna. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang pada awalnya ketika Allah memanggil dan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, dan sunat adalah bahagian dari tanda perjanjiannya terhadap umatnya melalui Abraham. Dengan perjanjian itu Allah menyatakan bahwa umat Allah adalah milik kepunyaan Allah. Mereka adalah bangsa yang telah diasingkan, dikhususkan, diistimewakan dari segala bangsa-bangsa. Dan Allah menginginkan umatnya menjadi penampakan Allah di tengah-tengah dunia ini, dengan selalu menuruti setiap aturan dan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi umat pilihan Allah gagal untuk memenuhi panggilan dan pemilihan Allah atas hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah gagal karena mereka tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada kehendak Tuhan. Umat Allah memberontak sehingga mereka keluar dari kekudusan Allah. Akan tetapi dengan ketidaksetiaan umatnya, apakah Allah meninggalkan kasih setianya terhadap dunia ini? Jawabannya tidak. Allah tetap tinggal di dalam kasih setianya terhadap dunia ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kitalah saat ini orang-orang yang percaya kepadanya sebagai bangsa, umat pilihan Tuhan. Untuk itu, marilah selalu menjaga kesetiaan kita terhadap Allah dengan percaya dan hidup di dalam kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sedikitnya dua hal yang sering membuat kita mampu bertahan
di dalam kesetiaan kita terhadap kehendak Allah. Dan kedua hal ini juga mampu membuat kita gagal untuk mempertahankan kesetiaan kita terhadap kehendak Allah. Yang pertama, keberhasilan, kesuksesan, dan segala berkat yang kita terima di tengah-tengah dunia ini. Ketika segala keberhasilan, kesuksesan, dan berkat yang kita terima, kita imani, kita percayai, kita akui adalah anugerah dan pemberian Allah di dalam hidup kita, maka kita akan selalu mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan semata. Sehingga dengan demikian kita akan semakin didekatkan kepada Allah. Akan tetapi ketika kesuksesan itu, keberhasilan itu, segala berkat yang kita terima itu adalah hasil pikiran kita, hasil usaha kita, maka semuanya itu akan membawa kita jatuh ke dalam kesombongan yang membuat kita dan menggiring kita jauh dari hadapan Allah dan meninggalkan kesetiaan kita terhadap Allah. Yang kedua, kegagalan, penderitaan, dan pergumulan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah luput dari penglihatan Allah, maka hal ini akan membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita tidak mengimani kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita, ketika kita jatuh ke dalam penderitaan, ke dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, maka penderitaan itu, pergumulan itu dapat membawa kita jauh dari hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Walaupun umatnya telah memberontak dari kesetiaannya kepada Allah, namun Allah yang kita imani, yang kita percayai adalah Allah yang setia. Untuk itu, marilah untuk tetap setia kepada janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika seluruh umatnya saat ini sedang menderita karena virus COVID-19, percayalah bahwa Tuhan melihat segala pergumulan dan penderitaan kita saat ini. Berserulah kepada Allah, mohon pengampunan dan pertolongan darinya, sebab Dia adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Engkau adalah Allah yang setia. Untuk itu Tuhan, bimbing kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia, agar kami mampu untuk hidup di dalam kesetiaan kami kepada, dengan melakukan segala yang baik menurut kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati seluruh majelis, berkati seluruh jemaat, cukupkan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.